Shalom, apa kabar? Haleluya. Adakah yang baru pertama kali hadir ibadah di GB House of Praise? Kalau ada boleh angkat tangan. Semuanya jemaat yang setia. Haleluya. Nah, ini di bulan Mei ini, seperti saya katakan, di minggu 3 kita akan dituntun oleh apa yang menjadi tuntunan GBI Gatot Subroto. Dan kita percaya hari ini kita akan simak baik-baik apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat gereja ini. Yang mengerti kata amin. Nah, dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ketiga, ayo sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Dikatakan kita ini berada di masa-masa di mana kebangkitan Tuhan Yesus. Selama 40 hari dikatakan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, berulang-ulang. Selama 40 hari berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya yang mengerti kata amin. Karena pada saat itu seperti kita ketahui bahwa kondisi situasi khususnya yang dialami oleh para murid sedang mencekam. Di mana mereka semuanya dalam keadaan ketakutan. Bahkan orang atau pribadi yang mereka idolakan, yang mereka harapkan, yang mereka impi-impikan. Kok tiba-tiba mengalami yang namanya ditangkap, disiksa, disalib, bahkan akhirnya mati. Bahkan dikuburkan dan sempat tersiar mayatnya hilang. Dan ini membuat mereka tuh menjadi apa? Menjadi yang tadinya bergairah, tadi semangat melihat mujizat Tuhan di depan mata mereka. Tiba-tiba orang yang betul-betul mereka harapkan dan minimal Yesus bisa menjadi raja atas Yerusalem tiba-tiba ditangkap. Dan ini membuat mereka tuh jadi ketakutan. Dan situasi ini perlu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Agar mereka apa? Agar mereka dikuatkan kembali. Yang mengerti kata amin. Dikatakan berulang-ulang selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan saya percaya ketika kita hari-hari ini mungkin dalam situasi yang sama. Yang dialami oleh para murid. Dan kita percaya Tuhan pasti akan mengunjungi kita. Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera. Tuhan pasti akan melawat setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada para murid? Selain untuk membuktikan bahwa dia hidup, karena memang perlu ada pembuktian. Perlu ada saksi yang melihat, yaitu para murid. Bahwa Tuhan yang mereka layani, Tuhan yang mereka sembah, itu tidak mati tapi bangkit dari antara orang mati. Selain daripada itu semua adalah untuk memulihkan dan memberikan kekuatan. Kita lihat ayatnya, Yohanes pasal 20, ayat 11 dan sampai dengan ayat ke-18. Kita akan membaca secara bergantian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus padanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." 1, 2, 3.
Haleluya. Tadi sempat saya katakan bahwa keadaan murid pada saat itu sedang dalam keadaan takut, cemas, galau. Kenapa? Karena mereka itu kehilangan Tuhan dan orang-orang Yahudi itu sedang mencari mereka semua. Dan ini ada salah satu adalah yang sangat setia mengiring Tuhan Yesus. Dia adalah Maria Magdalena. Ingat ya, Maria Magdalena ini bukannya ibu Tuhan Yesus. Bukannya Maria yang dari Betania atau saudara Lazarus. Memang orang Yahudi pada saat itu kalau dia punya anak perempuan seringkali nama anak perempuannya dikasih nama Maria. Yang mengerti kata amin. Maria di sini adalah Maria yang dimana pada saat itu dia kerasukan 7 roh jahat. Dipenuhi 7 roh jahat. Dan Yesus membebaskan Maria Magdalena ini. Kenapa dikatakan Magdalena? Karena memang jelas ujungnya, karena banyak Maria. Jadi dikasih nama Maria Magdalena, di mana dari daerah Magda, di daerah pinggiran Galilea, di mana kampung nelayan. Itulah latar belakang asal-usul daerah dari Maria Magdalena. Jadi harus ada nama belakangnya jelas, Maria apa, ini Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena ini sangat bersyukur lewat Tuhan Yesus hidupnya diubahkan. Hidupnya dibebaskan. Di mana dikatakan dia diserang atau dihinggapi dengan 7 roh jahat. Dan Tuhan Yesus membebaskan Maria Magdalena yang mengerti kata amin. Makanya dikatakan sejak satu Maria Magdalena tidak pernah mundur mengikut Yesus, mengiring Yesus. Bahkan dia yang selalu bersama-sama dengan murid-murid yang lain selalu, bahkan dia juga menjadi saksi di mana Yesus disesah, Yesus disiksa, Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan. Maria Magdalena menjadi saksi hidup bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dan Maria Magdalena sangat kehilangan Tuhan ketika Yesus itu dikuburkan. Ketika Yesus mati, dia sangat-sangat kehilangan orang yang dia kasihi. Saya percaya ini manusiawi. Ketika kita, ya orang bilang, nggak usah nangis, udah enak di surga. Ya memang udah enak di surga, tapi yang namanya hubungan. Kita puluhan tahun, antara mungkin orang tua dengan anak, ya kan? Atau mungkin pasangan suami istri, tiba-tiba salah satu dipanggil itu pasti nangis. Betul nggak? Siapa yang nggak nangis ini? Pasti nangis. Karena kehilangan, ditinggalkan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Dan Maria Magdalena sangat-sangat kehilangan Tuhan. Dia nangis terus, maka dikatakan tiba hari Minggu pagi-pagi benar dia datang ke kubur Yesus. Karena dia sangat merindukan Tuhan. Tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan Yesus di sana, karena tahu dia udah mati. Untuk memberikan rempah-rempah agar aromanya semerbak di tempat itu. Dan dikatakan pintu kubur itu sudah terbuka dan ketika dia masuk dalam mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada. Tambah sedih lagi dia. Kok mayatnya nggak ada, kok hilang, siapa yang mencuri, siapa yang mengambilnya. Inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena buat Maria Magdalena, Yesuslah merupakan pribadi atau Tuhan yang sudah mengubahkan hidupnya. Dari dia dikuasai oleh 7 roh jahat, dia dibebaskan, dilepaskan. Dia hidupnya dimerdekakan, dilepaskan. Yang mengerti kata amin. Berapa banyak kita tempat ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan kita. Amin. Amin. Dulu mungkin kita sakit-sakitan. Waduh, dokter mengatakan, waduh sulit sembuh dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata beda. Oleh bilur-bilurku engkau sembuh. Yang mengerti kata amin. Dia merupakan tabib yang ajaib. Dokter, dia segala dokter yang mengerti kata amin. Mungkin kita dulu punya banyak pergumulan. Waduh, kayaknya dari ujung rambut sampai dengan telapak kaki penuh dengan pergumulan. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan uraikan semuanya. Tuhan buka jalan dan kita dilepaskan dan kita dibebaskan dari setiap pergumulan demi pergumulan. Dan Tuhan dengar setiap doa-doa kita. Yang mengerti amin. Masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang kusut, pergumulan apapun di dalam keluarga mungkin dalam masa depan anak-anak. Ada kalanya kita sampai mumet.
Waduh, udah pusing, stres. Tapi puji nama Tuhan, detik-detiknya Tuhan tolong, Tuhan bela. Dan waktu kita dibela sama Tuhan, ditolong sama Tuhan, maka kita tuh senangnya bukan main. Betul ya? Bener nggak? Senang nggak? Ya Tuhan kan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Nah, ketika tiba-tiba kita kehilangan orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, tiba-tiba hilang meninggalkan kita, pasti sedih. Dan ini yang dialami oleh Maria Magdalena. Dia sangat sedih, dia sangat galau. Dan dikatakan dia sangat-sangat merindukan Tuhan. Dengar baik-baik, ketika hidup kita sudah ditolong sama Tuhan. Ayo, kita mau belajar seperti Maria Magdalena, selalu merindukan Tuhan. Tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Yang setuju kata amin. Yang setuju kata amin. Jangan kita menjadi pribadi yang bocengli. Nanti bocengli enggak tahu terima kasih sama Tuhan. Amin. Ayo jangan sampai kita ini meninggalkan Tuhan. Di hari Minggu kita harus merindukan Tuhan. Merindukan rumah Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Jangan sampai karena sibuk kita, banyak urusan, banyak pekerjaan mungkin. Karena ada acara-acara keluarga kita meninggalkan Tuhan. Udah gak ada greget lagi sama Tuhan. Seharusnya kita berkata, saya sangat rugi kalau saya tidak ibadah di hari Minggu. Saya sangat-sangat rugi kalau saya tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini yang dialami oleh Maria Magdalena. Jangan sampai kita biasa-biasa saja. Kan masih ada minggu depan. Nanti juga ada lagi dan sebagainya. Tapi mari mulai hari ini kita harus selalu berada dalam kondisi kasih yang semula. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Ingat hidup kita ini cuma sementara di muka bumi ini. Amin. Enggak lama. Kalaupun kita masih ada sampai hari ini Tuhan sedang berikan kesempatan. Kita evaluasi, Tuhan berikan kesempatan. Oh iya, selama 1 tahun 52 minggu saya cuma 30 minggu ke rumah Tuhan. 22 minggunya kemana? Ya kan, kita mau evaluasi. Di tahun 2025 saya nggak mau bolos, saya nggak mau alpa, saya mau selalu hadir di rumah Tuhan. Apalagi ibadahnya ada 3 kali, ada jam pilihannya. Amin. Oh iya, kita harus merindukan Tuhan. Setiap hari kita harus merindukan Tuhan. Kalau saya nggak nyembah Tuhan hari ini, kalau saya nggak memuji Tuhan, kalau saya nggak merenungkan firman, ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Kita harus punya perasaan kayak begitu. Kita harus senantiasa terus mencari Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang setuju kata amin. Saya percaya waktu kita punya perasaan, punya hati mengasihi Tuhan, maka Tuhan pasti hadir dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan ibadah pun kita bukannya rutinitas, ibadah orang Kristen harus ibadah, tapi di mana waktu kita ibadah, kita mau nyembah Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan Tuhan. Tadi saya kasih semacam ilustrasi, kalau biasanya dalam sebuah ibadah KKR, mungkin ada puluhan ribu orang, yang sakit juga ada ribuan. Saya kadang-kadang suka mikir, kenapa ya nggak sembuh semuanya gitu. Anggaplah yang sakit dari 1.000 orang, kok yang sembuh cuma 800 orang, yang 200 orang tuh nggak sembuh. Apakah pilih kasih Tuhan? Apakah karena ini nggak dijamah, nggak diurapi sama pendetanya saat itu? Enggak. Tuhan tuh nggak pernah pilih kasih. Yang ngerti amin. Siapapun yang haus dan lapar pada Tuhan, dia adalah sumber kesembuhan. Dia adalah sumber mujizat yang mengerti amin. Tetapi jadi masalah, Tuhan tuh tahu keadaan kita. Situasi kita pada saat itu. Saya diingatkan kisah tentang orang yang lumpuh 38 tahun. Tahu kisah itu? Orang lumpuh 38 tahun. Dan dia ada di kolam Bethesda. Dikatakan kalau air itu ada malaikat Tuhan turun, air itu digoncang-goncang. Ketika siapapun yang menceburkan diri sana, sakit apapun disembuhkan. Tapi dikatakan orang yang sakit 38 tahun, dikatakan dia tidak pernah bisa punya kesempatan menceburkan ke sana. Karena apa? Karena dilewati sama yang berdesak-desakan, ada 5 serambi di sana, semua disalib. Karena dia kondisinya lumpuh. Dia mau merangkak bagaimanapun, udah kesalib sama yang lain, dan akhirnya sudah mulai kembali tenang. Tetapi yang luar biasanya, orang yang lumpuh ini dikatakan tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah. Itu yang perlu digarisbawahi. Amin. Bayangkan banyak orang mungkin udah 5 kali datang, 6 kali datang, 10 kali datang, bosan nggak terjadi sesuatu. Padahal belum juga 3 bulan mungkin, atau belum juga 6 bulan.
Tapi dikatakan 38 tahun dia lumpuh. Dia datang terus ke Bethesda. Yang saya mikir saat itu, dia datang dari rumah naik apa ya? Saya mikir, pasti ada keluarganya yang bawa dia. Atau mungkin kerabatnya, atau tetangga. Dan dia taruh di serambi sana. Yang jadi masalahnya kan nggak pernah dikasih tahu tuh. Yang namanya kolom tuh nanti hari apa, jam berapa akan turun. Itu nggak pernah tahu. Tinggal saya hanya menantikan, mungkin ada yang bos udah pulang dulu deh. Keluarga begitu, mereka mungkin keluarga pulang, air goyang. Malaikat Tuhan turun. Dan itu nggak pernah tahu hari apa ada goncangan hari atau jam berapa nggak pernah tahu. Tapi yang luar biasa, orang yang sakit lumpuh ini tetap dia setiap saat selalu datang ke sana, nggak pernah bosan. Seharusnya kita pun dengan Tuhan tidak pernah bosan. Amin. Amin. Ibadah itu nggak boleh bosan. Amin. Orang yang dalam kondisi kasih yang semula, dia tidak pernah bosan untuk mencari Tuhan. Amin. Mungkin hari ini kita nggak mengalami kesembuhan, datang terus. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengunjungi yang lumpuh itu. Maukah engkau sembuh? Sebetulnya kenapa Tuhan bertanya seperti itu? Maukah engkau sembuh? Kok kenapa Tuhan bertanya? Jelas-jelas dia mau sembuh. Ternyata Tuhan sedang korek dulu hatinya. Cara Tuhan itu luar biasa. Wah, dia langsung punya banyak alasan. Oh begini Tuhan, kalau airnya goncang tidak ada yang menurunkan saya. Saya kalah cepat. Orang-orang lain udah berdulu-dulu. Waduh, berlomba-lomba. Jangan pernah kita menyalahkan siapapun. Amin. Seringkali kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Karena apa? Menyalahkan yang lain. Waduh, mungkin nih musiknya kurang mantap, mungkin WL-nya kurang urapan, mungkin pengkhotbahnya kurang. Jangan pernah kita mengkambing hitamkan siapapun. Kita harus kepada fokus kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dan kita percaya dialah Allah Yehova Rafa, dialah Allah penyembuh. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan penyembuh. Ingat ya. Saya luar biasa di lumpuh. 38 tahun sakit, dia nggak pernah bosan. Jangan pernah bosan cari Tuhan. Kalau hari ini kita mungkin nggak sembuh, next berikutnya Tuhan pasti sembuhkan. Hari ini kita belum mendapatkan solusi, kita percaya Tuhan yang sama, dia pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Ini Maria Magdalena, dia mencintai Tuhan, merindukan Tuhan. Seharusnya kita setiap minggu, setiap hari merindukan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Dikatakan yang berikutnya, yang kedua. Kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Yang kedua, untuk memberikan damai sejahtera. Yohanes pasal 20, ayat yang ke-19 dan ayat ke-20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, 1, 2, 3. Mundur ayat 19. Mundur lagi. Perhatikan, saya akan baca di sini. Perhatikan, dengar baik-baik. Dikatakan sana, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Perhatikan, mereka para murid takut pada apa? Orang-orang Yahudi. Jujur, kita nih dalam kondisi penuh dengan ketakutan, ada damai nggak di hati? Jujur, punya damai nggak? Bagaimana damai? Hidup dalam ketakutan, dicari-cari orang. Mungkin sedang dikejar-kejar penagih hutang. Ya nggak? Atau mungkin nih, waduh ini udah besok nih atau lusa terakhir. Ini belum ada tanda-tandanya. Ini besok lusa harus segera bayar uang apa? Daftar ulang mungkin. Uang apa lagi? Uang pangkal sekolah. Apalagi? Cicilan motor mungkin. Apalagi? Waduh kalau ini besok udah telat 2 bulan nih, besok 3 bulan. Pasti tarik nih. Pasti tarik nih motor saya. Pasti tarik nih mobil saya. Makin empotan. Iya enggak? Dokter ngomong, waduh ini begini. Analisanya, diagnosanya begini. Lagi empot, takut.
Orang kalau ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Amin. Galau. Makanya dikatakan Tuhan Yesus perlu datang. Untuk apa? Untuk memberikan damai sejahtera. Yang mengerti amin. Yang mengerti katakan amin. Maka dikatakan mereka semua berkumpul di satu tempat. Dengan pintu yang terkunci. Mungkin digembok juga di sana. Mereka nggak berani menampakkan batang hidung di siang hari. Takut sama orang Yahudi. Takut sama orang Farisi. Kalau ketahuan, tangkap, siksa, salib. Pasti kayak begitu. Tuhan aja disalib, apalagi mereka anak buahnya pasti disalib juga. Sama, pokoknya pada saat orang Farisi akan menghabisi pengikut Yesus sampai ke akar-akarnya. Ini tujuan misi mereka. Makanya mereka semua ketakutan. Dengar baik-baik, ketika kita hidup dalam kondisi mungkin seperti itu, kita mungkin hari-hari bisa mengalami, aduh rasanya nggak karu-karuan. Ini kayaknya, aduh masa depan saya bagaimana? Aduh bagaimana ini keadaan saya. Sehingga apa? Nggak ada damai sejahtera. Hidup dalam ketakutan. Kuncinya lah masuk ke dalam tempat persembunyian bersama dengan Tuhan. Itu kuncinya. Jangan kita andalkan kekuatan kita. Jangan kita andalkan siapapun. Kuncilah masuk dan berada di dalam tempat persembunyian bersama dengan Tuhan. Yang setuju kata amin. Alkitab berkata dalam kitab Matius pasal 6 ayat 6. Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perlu diingat, ketika kita sedang punya masalah, jangan panik. Masuk ke tempat yang tersembunyi. Di sana, saudara, berseru sama Tuhan. Amin. Amin. Nggak usah kita cerita-cerita. Nggak usah kita keluar-keluar. Nggak usah pasang-pasang status. Masuk ke kamar. Di tempat yang tersembunyi. Doa di sana. Artinya apa? Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus nantiasa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari. Yang mau kata amin. Jangan sampai kita udah punya masalah tapi gak mau bersekutu sama Tuhan. Gak mau bayar harga, gak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu bukan cuma sampai pinggang, sampai dada, sampai kelelep kita sama masalah. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, udah di atas kepala nih, Tuhan akan terus tekan. Dan akhirnya kita bisa bernapas. Terus lepas sampai dibebaskan. Amin. Coba kalau udah masuk, udah ngap-ngapan kita. Ada yang udah ngap-ngapan sampai hari ini? Kuncinya masuk ke tempat yang tersembunyi. Bersekutu sama Tuhan. Maka dia akan membalasnya. Dia akan mendengarkan. Dan Tuhan akan mengunjungi saudara yang percaya katakan amin. Tuhan akan mengunjungi kita di tempat yang tersembunyi. Amin. Memang ada doa bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebutnya mesbah doa. Tapi ini dikatakan kita doa pribadi dengan Tuhan. Ingat kisah Yohanes. Yohanes itu bukan inisiatif dia sendiri ke Pulau Patmos. Tapi dikatakan dia dibuang ke Pulau Patmos. Itu Yohanes. Berapa lama Yohanes ada di Pulau Patmos? Hampir 2 tahun. Sebelumnya Yohanes sudah dimasukkan dalam minyak yang panas. Digoreng itu istilahnya. Coba kita tangan kita di kuali berdiri. Lebih lagi gini. Pasti apa? Melendung, melepuh. Ini Yohanes digoreng. Tapi oleh karena rencana Tuhan hebat. Enggak apa-apa Yohanes itu. Digoreng dia enggak melepuh. Enggak mateng. Enggak garing Yohanes. Dia tetap biasa. Dan dia akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Menyendiri sana. Bayangin, enggak ada siapa-siapa. Enggak ada yang bantuin dia. Di Pulau Patmos sendirian. Mungkin ada binatang melata, sahabatnya ada burung-burung di sana. Bayangkan kita kalau dapat pengasingan sendirian. Tapi Tuhan punya rencana. Dia ada di sana, dia tinggal dalam goa di sana. Yohanes. Dan selama dia di tempat persembunyian. Selama dia di Pulau Patmos, Tuhan memberikan pewahyuan kepada Yohanes. Dan akhirnya adanya
dan ditulisnya kitab Wahyu, di mana Yohanes mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan rema, Tuhan akan memberikan pewahyuan, Tuhan akan memberikan penglihatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap masalah dan pergumulan kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ayo mulai hari ini kita harus punya tempat yang tersembunyi. Amin. Punya tempat khusus, mungkin kamar kita, mungkin ruang tamu kita sendiri sana. Mungkin pagi-pagi saudara bangun, pagi-pagi saudara berdoa sama Tuhan. Mungkin jam 4 pagi atau mungkin jam 2 pagi berdoa bergumul sama Tuhan. Amin, ini penting, perlu. Dan saya percaya ketika Tuhan kunjungi kita, tiba-tiba sekonyong-konyong mungkin Tuhan lewat siapa saja bisa menolong kita. Sehingga apa yang tadi takut cuma mulai ada damai sejahtera. Wah lega. Amin. Motor saya enggak jadi ditarik. Amin. Ternyata langsung bisa bayar angsuran 3 bulan. Haleluya. Girang gak kita? Oh girang pasti. Waduh anak mau sekolah. Tiba-tiba ada job. Ada bisnis. Goal. Anak saya bisa sekolah. Girang gak kita? Girang. Amin. Makanya cari Tuhan. Masuk kamar. Di tempat yang tersembunyi. Teriak sama Tuhan Yesus. Nyembah Tuhan Yesus di sana. Amin. Dia pasti mengunjungi kita. Amin. Nggak usah teriak-teriak di jalan. Amin. Nanti orang bilang apa? Jam 7:05. Amin. Nggak usah kita keluar-keluar sama siapapun. Ngomong sama yang maha segala-galanya. Dia pasti sumber solusi kita. Yang setuju kata amin. Yang mengerti kata amin. Dikatakan yang berikutnya yang ketiga. Yang ketiga. Mengapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kita lihat Yohanes pasal 21, ayat ke-6. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dikatakan Simon Petrus nih dalam kondisi sedang galau dengan teman-temannya. Dia pada saat itu akhirnya apa? Memutuskan untuk mencari ikan. Padahal Tuhan sudah katakan, engkau saat ini bukan lagi penjala ikan, tetapi akan menjadikan penjala manusia. Yang mengerti kata amin. Dan pada saat itu mereka akhirnya pergi mencari ikan bersama dengan teman-temannya dan di malam hari. Dan Alkitab mencatat, tidak ada satu ekor pun yang didapatkan oleh mereka. Kalau mungkin di sini dulu banyak waktu zaman saya ada ikan benter, ikan cere. Satu benter pun, satu cere pun gak dapat dia. Amin. Satu udang pun gak dapat. Nihil, nol. Akhirnya hari udah mulai siang, dia pulang. Jarak kira-kira 200 hasta atau kurang lebih sekitar 90 meter. Ada orang bertanya, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Udah lagi capek, mungkin udah gantian. Petrus nebar jalan, udah gak dapat. Udah, kamu tuh Yohanes tebar jalannya, gantian. Mungkin tangan kamu mah beda kali. Selama ini deket sama Tuhan, nempel sama Tuhan, ngelendot terus sama Tuhan. Beda kali tangannya, ditebar juga sama Yohanes, kagak dapat juga. Semua gantian, gak dapat juga. Tiba-tiba, hai anak-anak, ada kalau pauk? Enggak ada. Nah, ya kan? Enggak ada. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada perintah, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Yang luar biasanya mereka dengar, ini siapa sih ini? Kita bukannya ecek-ecek, kita pengalaman. Ini siang hari, apa bedanya kiri sama kanan? Ya kan? Kalau di sawah ada bedanya, ada galengannya. Ngerti galengan? Atau di empang ada galengannya, ini kolam yang sebelah kiri, ini kolam sebelah kanan, mungkin beda. Ini di danau nggak ada pemisahnya. Apa bedanya kanan dengan kiri? Tapi yang luar biasa apa? Dia tetap taat, ditebarkan juga. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat. Dikata apa? Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat ke-11 kita lihat. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kenapa Tuhan Yesus perlu mengunjungi murid-muridnya? Untuk apa? Untuk memberikan berkat secara materi. Amin. Yesuslah sumber berkat kita semua. Amin. Amin. Kuncinya apa? Taat. Mau dibalik juga taat.
Dibaca di depan taat, dibaca di belakang juga taat. Tadi dikatakan oleh saya, apa bedanya antara kanan dan kiri? Kan ini danau. Danau yang luas, bukannya di empang yang ada galengannya. Mungkin empang sebelah kanan ada ikannya, empang sebelah kiri nggak ada ikannya. Ini tahu nih orang nih, sini nggak ada ikan, sini banyak ikan ini, banyak guramenya, tebar di situ. Ini kan danau, nggak ada bedanya. Inilah kuncinya. Kita ada kalinya perintah itu nggak masuk akal. Perintah Tuhan ada kalinya tidak masuk akal, tidak masuk logika. Yang Tuhan mau tetap belajar taat. Amin. Ketika mereka taat, mereka tebarkan jala sebelah kanan. Apa yang terjadi? Dikatakan jala itu penuh dengan ikan-ikan yang kecil. Amin? Kok amin? Saya lagi tes saudara ini. Ikan besar, ikan kecil. Dibilang ikan kecil, amin aja. Mau berkat yang besar, berkat yang kecil. Kalau saudara taat, saudara bukan dapat berkat yang kecil, tapi berkat yang besar. Amin. Mau berkat yang besar? Taat saja, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mereka taat. Amin. Dari katakan jala itu tidak koyak. Jadi kalau kita diperintah sama Tuhan, taat aja. Jangan kita masa orang pintar, masa hebat, diolah. Oh nggak bisa begini, nanti begini. Pokoknya yang bagus ini. Kita nih nggak tahu. Jangan kita suka sotoy. Jangan sotoy, tahu amin? Ini otak kita ini cuma sebesar bakpao. Taat saja kepada yang maha tahu. Itu kepada Tuhan Yesus. Tebarkan saja. Amin? Perintah Tuhan lakukan saja. Ingat, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Amin? Kalau memang dikatakan Tuhan, taburlah, ya tabur. Kembalikanlah milik Tuhan, kembalikan milik Tuhan. Taat saja. Yang setuju katakan amin. Kita belajar taat, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Dan luar biasa, kalau Tuhan memberkati kita, berkatnya tidak akan bocor. Jalanya tidak koyak. Ikannya tidak banyak yang lepas. Karena apa? Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah lindungi yang percaya. Katakan amin. Coba kalau kita nggak tahu, kita mungkin dapat berkat, tapi berkatnya bocor. Udah dapat berkat, tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba ada pergumulan, pengeluaran lagi, pengeluaran. Jadi apa? Jadi bocor. Yang ketika katakan amin. Yang ketika katakan amin. Tapi kalau kita taat, tidak akan bocor. Tidak akan koyak. Akan semuanya Tuhan sediakan. Utuh buah setia kita semua. Amin. Ayo taat saja sama Tuhan. Yang berikutnya apa? Rajin. Jangan malas. Amin. Tuhan gak mau kita jadi orang malas. Harus rajin. Kerjakan yang bisa kita kerjakan. Lakukan yang bisa kita lakukan. Rajin. Maka Tuhan akan memberkati kita. Yang mengerti kata amin. Jangan malas. Apapun ijazah kita. Berapapun nilai kita. Lulus, kalau kita malas, nggak akan diberkati. Amin. Tapi jangan dibalik ya. Yang utama taat dulu sama Tuhan. Karena apa? Dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Yang mengerti kata amin. Ayo rajin semuanya. Dorong anak-anak kita, cucu kita biar rajin. Rajin sekolahnya, rajin kuliahnya. Kalau udah kerja, rajin. Jangan males. Coba bos juga senang kalau anak buahnya rajin, benar nggak? Wah dilihatnya mau bos rajin ini bukan, nggak perlu diperintah, nggak perlu disuruh, dikerjakan inisiatif sendiri, pasti nggak lama lagi dia akan naik jabatan. Amin. Tapi kalau malas, udah malas, tiba-tiba ngikut-ngikut demo, hari buruh, ya kan? Perusahaan juga mikirin, makanya kita harus berdoa buat Indonesia. Kenapa saat investor banyak yang lari ke Vietnam semuanya? Di Vietnam itu saya dapat informasi ketika pengusaha butuh lahan disediakan oleh pemerintah. Nggak ada pungli sama sekali sana, nggak ada preman sama sekali sana. Butuh tenaga kerja disiapin oleh pemerintah yang berkualitas. Makanya semua investor banyak yang lari ke sana. Dan kita perlu berdoa biar kita di Indonesia ini semuanya diubahkan, ditransformasi. Amin. Sehingga kita, bangsa kita semakin diberkati oleh Tuhan. Yang setuju kata amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.